우리 매일같이 서로를 찾아 헤매온 것 같아. Annyeonghaseyo, Kopa Cinggu. Merasakan yang berbeda? Iya, karena ini adalah segmen baru dari Kopa Max TV. Selamat datang, welcome, hirashimasen. Annyeonghaseyo Mika. Selamat datang di CM Prime Time bersama host magang kalian Ilham and Hypen. Sebelum kita masuki berita-berita yang menarik, yang jenaka, yang have fun untuk dibahas, disclaimer dulu bahwa berita-berita yang akan aku sampaikan ini tidak akan terlalu serius, tapi tetap berita-berita yang ada di sini itu based on fact. Semuanya ini berdasarkan fakta, oke? Kita langsung ke segmen yang pertama, yaitu segmen Idol. Yang pertama, SHINee finally come back, guys. Setelah menunggu 3 dari 4 membernya yang wamil, akhirnya udah comeback nih SHINee nih. Rasanya udah kayak 10 tahun gitu gak comeback ya. Enggak, bercanda, kelamaan. Setelah 2 tahun mereka vakum, akhirnya mereka comeback dengan judul lagu yaitu Don't Call Me atau Jangan Manggil Aku. Don't Call Me ini adalah judul lagu sekaligus tajuk dari albumnya yang ke-7. Gue yang bukan syawal-syawal banget aja sebenarnya nunggu nih, udah lama banget. Kayak lu rasanya tuh lu kayak ngeden di toilet 8 jam akhirnya keluar tuh. Itu kayak SHINee comeback, kurang lebih gitu rasanya. Dalam albumnya sendiri itu isinya ada kurang lebih 9 lagu kalau tidak salah, dan versinya itu ada 3, yaitu ada Reality, ada Fake Reality, sama ada yang Jewel Case version. Bagaimana para Jewel di sana, para sultan-sultan, apakah kalian sudah menabung selama SHINee belum melakukan aktivitas? Apakah kalian sudah menabung? Karena ini albumnya gue lihat-lihat sih keren ya, jadi ya pantas untuk dibeli. Next, ke berita yang berikutnya, masih dari segmen Idol, kali ini untuk para Byul Harang. Buat gue juga tuh sebenarnya, yaitu yang menantikan comebacknya Chungha kemarin pada tanggal 15 Februari. Sejujurnya ini sekaligus hadiah ulang tahun gue juga, karena gue juga ulang tahun di tanggal yang sama dan udah react juga, silahkan nonton guys. Nah, di MV ini si Chungha tuh menjelaskan lagunya yang judulnya Sepeda atau Bicycle itu tuh harusnya dirilisnya bulan lalu guys, Januari 2021. Nah, buat Kopa Cinggu yang nggak tahu atau mungkin belum mendengar bahwa Chungha ini tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan Desember tuh sempat kena COVID. Sekarang sudah sembuh, tapi jadwal perilisannya harus diundur jadi Januari. Akhirnya kemarin waktu Februari 2021 tanggal 15 sudah diupload. MV ini kurang lebih menjelaskan tentang kegembiraan dan sensasi saat kamu naik sepeda. At least itu sih yang dikatakan Chungha. Well, karena Chungha juga udah bekerja keras di comeback kali ini, ya kalian bisa lihat sendiri itu di MV-nya. Koreografinya itu sangat wadadaw sekali. Kalian boleh cek yang belum nonton. Buat kalian yang udah nonton, silahkan komen di bawah gimana komentar kalian. Next, untuk berita yang ketiga itu dari I.M Monsta X buat para Mon BB di luar sana yang dia comeback solo, debut solo kemarin dengan tajuknya Duality atau Dualitas. Nah, MV yang dibuat ini judulnya God damn it, I like it. Oh itu. Nah, seperti tajuknya yaitu Duality, I.M di sini mau menggambarkan sosok dualitas dalam dirinya, yaitu saat dia ada di grup Monsta X sama sekarang saat dia solo, debut solo nih di sini sekarang. Ada juga dia menceritakan saat dia sedih, dia bahagia, dia have fun, dia jenuh, dia jadi introvert, dia jadi extrovert, semuanya. Buat kalian para Kopa Cinggu, untuk kalian yang merasa punya duality gitu ya, mungkin kalian boleh denger lagu-lagunya I.M di debut solonya ini, kita bersama-sama. Oke, itu dia untuk segmen Idol. Sekarang kita berlanjut ke segmen berikutnya, yaitu segmen drama Korea atau biasa disapa dengan drakor. Yang pertama adalah drama Korea favorit kita semua. Favorit tidak lain tidak bukan adalah Penthouse Season 2, Kopa Cinggu. Seperti yang kalian tahu, di season 1-nya Penthouse itu sudah bikin naik darah sampai ke ubun-ubun. Dan di season 2 ini, di episode pertamanya aja ya Kopa Cinggu ya, di sini dicatat bahwa kemarin tanggal 19 Februari hari Jumat itu episode pertama perdananya, dan rating yang diperoleh adalah 19%. Episode pertama season 2 19% itu rating yang udih, dan episode keduanya naik lagi ke 20%. Wow,
Sepertinya Bapak JNT atau Judante dan kawan-kawan kembali berhasil membuat para viewer-viewer di seluruh mancanegara itu naik pitam. Sampai-sampai orang yang gak mau ngomong kasar jadi pengen ngomong kasar. Ayo ngaku. Oke, selalu sukses untuk Bapak Judante. Silakan dilanjutkan ke jalannya itu. Salam untuk Bunda Suryon, Berona, Logan, Ilham, Kurniawan. Salam buat semuanya ya. Next, kita ada drakor yang sebentar lagi akan tayang di Kopacinggu. Ada yang bisa nebak 1, 2, 3 cupu. Ini adalah drama yaitu Dear M. Yang main gak lain gak bukan adalah kesukaan para nuna-nuna yaitu Jaehyun NCT. Itu aktor utamanya ditemani oleh Park Hye-soo dan juga ada Lee Jin-hee dan juga ada Lee Jin-hyuk dari mantan Produce X. Nah, di salah satu behind the scene-nya nih di Dear M, Park Hye-soo ini yang memerankan peran wanitanya itu menjelaskan kalau syutingnya itu berjalan lancar dan menyenangkan. Sekarang kalian nuna-nuna bayangin kalian jadi Park Hye-soo coba. Main film bareng Jaehyun. Kalian yang cowok juga bayangin deh kalian jadi Kim Jae-hyun. Nggak. Jangan dibayangin. Belum pernah jadi ganteng gue soalnya, maaf. Anyway, tentang Dear M ini drakor yang menceritakan tentang ada sosok M. Sosok M ini adalah seorang yang anonimus dan dia disebutkan pada salah satu cuitan di medsos. Kedepannya bakal seperti apa? Kita nantikan bersama ya Kopacinggu. And last, untuk minggu ini ada drakor yang baru memulai episode pertamanya pada 20 Februari kemarin. Ini yang main aktor kesayangan kita semua sepertinya, yaitu ada Song Joong Ki dengan drama Koreanya yaitu Vincenzo. Sampai muncrat gue. Vincenzo ini menceritakan tentang seorang mafia dan juga pengacara berdarah Korea, cuman dia di waktu kecil diadopsi sama keluarga Italia. Ya, si Song Joong Ki-nya ini. Nah, yang main itu selain Song Joong Ki ada John Yo Bin dan ada dari member 2PM juga Ok Taecyeon. Dari sinopsis singkatnya sih dijelaskan bahwa si Vincenzo ini atau si Song Joong Ki ini adalah pahlawan kegelapan cuy. Nggak bisa pahlawan keterangan tuh silau. Nih kayak ring light ini nih, silau, nggak bisa. Harus yang gelap-gelap, harus yang dark. Jadi mafia, ketemu target, bunuh, buang mayatnya. Gila, gua kejam banget ya. Oke, Kopacinggu yang udah lanjut sampai sini, tarik nafas dulu. Buang. Karena pembahasan kali ini akan sangat intens dan sangat menyebalkan. Yaitu mungkin Kopacinggu di sini semua udah pada tahu, belakangan ini tuh udah banyak rumor-rumor soal bullying. Siapin leher belakang kalian, relaxin pundak, kalem, duduk tenang, pasang earphone kalau mau intens, minum dulu kalau haus, duduk tenang ya. Segmen kali ini adalah segmen spesial di mana kita akan membahas rumor-rumor tersebut. Nggak secara lengkap, tapi secara garis besarnya aja. Dan pengen tahu nih, kenapa sih bisa ada hal-hal seperti ini gitu loh. Sehari Kopacinggu, sehari di Kopamax itu di Instagram, update rumor ada 5 kali. 5! Muncaenmu aja makan sehari 3 kali. Dari info yang udah Ilham dapetin sejauh ini, ada 12 idol dan aktor yang terlibat, ya belum pasti ya, semuanya belum pasti, tapi yang terindikasi melakukan bullying, kena rumor bullying gitu. Oke, akan Ilham jelasin singkat aja rumornya dan tindakan yang dilakukan oleh agensi atau aktor atau idol atas rumor tersebut. Oke, yang pertama ada dari Jo Byung-gyu yang main The Uncanny Counter. Itu ternyata postingan tentang rumornya itu palsu Kopacinggu. Mau dibawa ke jalur hukum tadinya sama agensinya, tapi OP yang nulis itu akhirnya udah sumimasen. Iya, udah minta maaf dan ya akhirnya kasusnya sudah nggak dilanjutkan. Yang kedua ada Kim So Hye XIOI. Rumornya tuh tentang dia melakukan bullying itu nggak benar dan ini sudah dipastiin sama agensinya. Again, sama seperti Jo Byung-gyu tadi, OP yang menulis tadi sumimasen, minta maaf. Yang ketiga ada Sujin. Rumornya di sini kalau boleh jujur banyak. Kalian boleh cek di posannya Kopamax yang ini nih, yang thumbnail seperti ini, dan kalian boleh slide itu, kalian boleh lihat rumor apa aja yang kena di Sujin G-Idol. Next itu ada Park Hye-soo yang tadi udah kita bahas di segmen drakor, dia yang main Dear M. Dan aduh ini blow on banget sumpah. Rumor tentang si Park Hye-soo ini ternyata tidak ditujukan untuk si Park Hye-soo. Kan jadi salah target gitu loh. Kan pabo ya. Masalahnya Park Hye-soo ini kan sedang mempromosikan Dear M ya. Akhirnya beberapa jadwal promosi Dear M-nya si Park Hye-soo itu dibatalkan. Park Hye-soo-nya nggak ikut. Kan kasihan Kopacinggu. Jadi untuk Kopacinggu semua,
Aku harap kalian udah dewasa, kalian udah bisa ngebedain mana rumor yang bener-bener harus kita tanggepin secara serius, mana rumor yang aduh ini jangan diseriusin deh gitu loh, jangan ditanggepin banget, kesian gitu. Yang kelima ada rumor bullyingnya Mingyu 17. Cuman di sini rumor bullyingnya itu udah dibantah oleh seorang temen SD-nya. Jadi dulu itu waktu SD atau SMP katanya Mingyu itu pernah melakukan perundungan atau bullying. Kata si A tuh, OPA tuh menjelaskan seperti itu. Cuman ada temennya nih, si temennya Mingyu, si B, gua lah katakannya, si Ilham. Si Ilham bilang, enggak, Mingyu nggak begitu, Mingyu orangnya baik, lu nggak boleh asal ngomong gitu. Tapi katanya sih sampai sekarang masih ada prosesnya nih, masih dibalas lagi sama si A. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana, semoga semua baik-baik aja ya Kopacinggu ya. Berikutnya ke-6, BTW kalau gue tadi lupa sebutin ini ada 12 ya. Ini ada 12 nama yang akan saya sebutkan. Itu ada Kim Dong Hee, aktor, yaitu yang main Sky Castle, mungkin Kopacinggu juga ngeh. Yang main Sky Castle, main Itaewon Class, dia kena juga cuy. Dan katanya OP yang nyebarin itu rumornya 3 tahun lalu, sekarang 2021 nih. Sekitar 2018 atau 2017, si kampret ini dia nyebarin juga tuh rumor tentang si Kim Dong Hee ini, tentang aktor Kim Dong Hee. Udah gitu di take down sama si OP-nya. Padahal waktu itu agensinya Kim Dong Hee mau membawa ke ranah hukum. Akhirnya karena udah di take down waktu itu sama si OP-nya, nggak jadi, aman. Sekarang oleh OP yang sama dibuat lagi cuy rumornya tentang kasus bullying begitu. Nah kalau sekarang agensinya dari Kim Dong Hee benar-benar mau membawa ke jalur hukum. Kalau si OP-nya mah tambah macem-macem. Next yang ketujuh ada dari Hyunjin Stray Kids. Rumornya ini si Hyunjin melakukan bully dengan pelecehan verbal. Karena memang ini pas masih rumor, kemungkinan besar sih ini rumornya false ya Kopacinggu ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah Hyunjin Stray Kids benar-benar melakukannya. Semoga enggak, dan kayaknya sih juga enggak sih. Dan yang kedelapan ada Aisyah Everglow. Rumornya Aisyah ini dia ngejek orang yang ada dalam suatu hubungan atau ya katakanlah pacaran lah ya. Hal ini sendiri tuh udah dibantah sama Aisyah melalui agensinya. Yang kesembilan Kopacinggu ada Sunwoo The Boys. Astaga, sampai The Boys cuy. Rumornya ini Sunwoo The Boys itu melakukan kekerasan pada mantan pacarnya dan dia ngebully temen-temennya. Nomor 10 ini ada Chu dan Hyunjin Luna. Katanya si OP ini dibully sama Chu secara verbal. Si Hyunjin katanya pernah nendang OP. Wow. Katanya si OP ini tuh pernah ditendang sama si Hyunjin Luna. Nah, BlackBerry selaku agensinya bilang kalau pernyataan dan informasi diberikan itu berbanding terbalik, aka salah. Melihat dari perspektif ini, BlackBerry udah bilang kalau oh ini tuh salah. Tapi tetap akan diselidiki oleh agensinya Luna juga ini, BlackBerry. Bakal diselidikin nih, apa yang benar dan apa yang salah. Katanya keterangannya akan diberikan secara lebih lanjut. Next, yang ke-11 sebelum terakhir ada Ki-hyun Monsta X. Rumornya Ki-hyun ini pernah malak si OP untuk ngebeliin rokok dan memukul perempuan. Akhirnya setelah diselidiki oleh agensi, yaitu Starship, agensinya Monsta X, rumor ini palsu. Nah, ini yang terakhir ini. Ini terakhir, astaga. Dari Hyuna, Kopacinggu dari Hyuna. Rumornya mengatakan bahwa Hyuna melakukan bullying saat kelas 5 SD. Mun kelas 5 SD teh, aing cinta monyet. Masih, lu tau gak sih, lu Upin Ipin tuh ya yang main bola, terus lu bikin dari kertas gitu yang waktu World Cup, terus terus tar bolanya mantul gitu, trut masuk ke gawang. Itu kelas 5 SD tuh gue mainnya begituan cuy. SD mau menunjukkan siapa yang paling kuat, kadang berantem sama teman, kadang saling ejek-ejekan, kadang saling sindir-sindiran, tapi udah gitu loh. SD itu selagi kekerasannya nggak nyampe yang lu harus dibawa ke rumah sakit, lu harus dibawa ke diobatin di muka atau di badan, kayaknya itu ya masih dalam tanda kutip ya masih bocah gitu loh. Di sini pun P-Nation selaku agensinya Hyuna bilang sedang menyusun pernyataan. Ini apakah rumornya benar atau salah? BTW untuk informasi ini Ilham dapat dari YouTube-nya Korea Reomit aka Mas Hansol. Mas Hansol di situ sempat mengungkapkan, ini aku juga nyatet di HP, bahwa kasusnya itu tadi berawal, akan Ilham bahas secara singkat saja, oke? 2 atlet voli kembar Korea diskors dari timnas karena kasus perundungan. Ini beritanya dari Tempo.co, salah satu media yang bisa dipercaya. Dan ya, entah
rumor-rumor dari idol dan aktor ini tuh untuk menutupi rumor-rumor sebelumnya, atau mungkin ada permasalahan di Korea ditutup-tutupi, I don't know. Gue tidak melakukan riset lebih mendalam. Kenapa? Itu udah di luar ranah. Itu udah media Koreanya sendiri aja lah yang nanti bahas. Mungkin ya kita sebagai K-popers ya, Kopa Cinggu ya, mungkin kalau dari Ilham pribadi, kalau ternyata rumor ini adalah benar, misalnya aktor, misalnya aku kasih contoh nih ya. Ini dari contoh yang tadi, Mingyu misalnya, dia katanya melakukan bullying. Ternyata amit-amit, misalnya teramit-amit ternyata bener gitu. Ya udah, we know, kita tahu kalau Mingyu itu melakukan kesalahan, melakukan bullying pada dulu. Ya kita kasih tahu memang Mingyu salah. Minggunya juga nanti gue yakin pasti sadar kalau dia salah. Dan ya udah, kita bakal support. Kedepannya kalau ada rumor tentang Mingyu bully orang lagi, well kita udah tahu, itu udah dibahas cuy. Nah itu kalau rumornya benar. Kalau rumornya salah, misalnya Mingyu nih, dia dibilang rumornya bullying, terus ternyata rumornya salah, ya udah stop sampai di sini. Kalau nanti ada OP Korea atau OP manapun yang ngebahas tentang bullying ini lagi, ya udah nggak usah ditanggepin, kan udah tahu itu rumor yang salah. Iya enggak? Well, oke, itu aja untuk CM Prime Time kali ini, Kopa Cinggu. Aku takut kelamaan juga ini kayaknya videonya. Tapi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ini adalah CM Prime Time yang pertama. Kalau Kopa Cinggu punya sesuatu yang mau disampaikan untuk ya saran mungkin untuk segmen kali ini atau mungkin video-video Kopa Max, boleh taruh di kolom komentar Cinggu, oke? Dan akhir kata, we bring Korea to you. Annyeong. Lala.